Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah amin. Pada hari ini, ya, saya akan lanjutkan yaitu perkuliahan di mata kuliah pemodelan sistem teknik industri STM Muhammadiyah. Ya, kita masuk di pertemuan 12, ya, dan kita akan membahas materi kali ini adalah model matematika. Dan saya harapkan para mahasiswa yang diberikan kesehatan, ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya akan memulai ya perkuliahan kita, di mana agenda perkuliahan kita yaitu membahas ya satu definisi model matematika, kemudian kedua adalah pembuatan model matematika, dan yang ketiga adalah contoh model matematika. Nah, ini adalah bahasan yang akan kita pelajari di materi kali ini. Nah, definisi model matematika adalah kumpulan keterkaitan variabel-variabel yang berbentuk formulasi atau fungsi, persamaan atau pertidaksamaan yang mengekspresikan sifat pokok dari sistem atau proses fisik dalam istilah matematika ya. Nah, kalau kita ya berbicara ya matematika dan di sini adalah model matematika, pastilah ya kita akan menggunakan beberapa hal-hal ya yang memang sering ditemui di matematika. Ya, kalau kita berbicara matematika ya matematika ini ya pasti menggunakan rumus ya yang kita gunakan, sebuah formulasi ya sebuah fungsi yang tentu saja itu sudah ada ya yang dari beberapa ilmuwan yang kita tinggal memasukkan ya menginput, dan tentu saja kita ingin mendapatkan output ya hasilnya yang itu kita ingin ya menginginkan adanya keuntungan ya. Jadi model matematika ini bertujuan ya bagaimana kita ingin melihat ya bahwa model atau sistemnya itu yaitu baik digunakan. Nah, model matematik yaitu model yang mewakili, ya di sini juga ada pengertian lagi. Jadi model matematik yaitu model yang mewakili sebuah sistem nyata secara simbol matematika dalam bentuk rumus dan nilai-nilai, di mana atribut-atribut dinyatakan dengan variabel-variabel dan aktivitas-aktivitas dinyatakan dengan fungsi-fungsi matematika. Ya, jadi di sini jelas dikatakan bahwa atribut-atribut ini ya dinyatakan dengan variabel-variabel, ya, atribut yang ada di model itu, sistem itu dijadikan sebuah variabel ya. Kemudian aktivitasnya itu ya dinyatakan dengan fungsi-fungsi matematika yang menjelaskan hubungan antara variabel tersebut. Ini jadi ada klausalnya ya. Nah, variabel predikat sini f ya v, variabel bebas, parameter, fungsi, dan pemaksa. Ini ada variabel terikat ya suatu karakter, keadaan atau perilaku sistem. Kemudian variabel bebas, dimensi, ruang dan waktu sepanjang perilaku sistem sedang ditentukan. Dan parameter dan sifat posisi sistem. Dan fungsi pemaksa adalah pengaruh eksternal yang bekerja pada sistem. Nah, manfaat analisis matematis ini adalah bagaimana kita ingin mendapatkan optimasi ya, menarik manfaat yang sebesarnya dengan kombinasi optimum dari faktor yang berhubungan. Jadi kita ingin bagaimana misalkan nih penjualan ya gitu. Penjualan kita menggunakan model matematika ya, dan itu kita lihat ya keuntungannya itu optimum tidak. Jadi, kalau optimum ya kita mendapatkan optimum ya berarti kita bisa melihat ya bagaimana nanti penjualan dan sebagainya. Kemudian 2,
menemukan jalan keluar yang paling baik, paling menguntungkan dalam keadaan ketidakpastian, ya, karena ini bisa berhubungan dengan probabilitas, ya, peluang, ya. Kalau matematika ada peluang, ya, ketidakpastian, ya. Jadi kita ingin melihat solusi, gitu, ya, dari ketidakpastian itu, ya. Kemudian 3, menguji konsekuensi penyelesaian suatu masalah. Kemudian 4, mengetahui dan mengukur tata hubungan pada berbagai macam faktor. Jadi diketahui dengan hitungan biasa, ya. Jadi tentu saja ada rumusan-rumusan yang sangat rumit, gitu, ya, di matematis ini, ya, yang tidak hitungan biasa, yang tentu saja kita juga di sini belajar untuk matematika ini tidak secara teknis, ya. Jadi saya konsepnya saja ini, ya, tidak saya menghitung, ya, menggunakan rumus ini kemudian dihitung, enggak, ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui dan mengukur tentang hubungan, ya, dengan rumus-rumus tertentu. Dan 5, menghubungkan secara kuantitatif dan terpadu secara majemuk menjadi sasaran literasi. Dan ke-6, melakukan cara penggunaan data dan pengolahannya, ya. Yang penggunaan dasarnya di sini ada relasi, ya, kemudian ada fungsi yang mau dibaca, ya, kemudian variabel, konstanta, parameter, ya. Jadi di sini mengenal ada variabel, konstanta, dan parameter. Oke. Dan nanti saya bahas lagi, ya, di situ, ya, ada variabel, konstanta, dan parameter juga, ya. Penggunaan set, penggunaan pernyataan, statement. Kemudian ada sistem, ya. Nah, ini yang pernah kita bahas. Kemudian model. Oke. Kemudian ada aksioma, ada dalil, postulat, presumpsi, asumsi. Nah, untuk matematika, ya, nanti di sini bawah ada penjelasannya, gitu, ya. Nah, dimulai dari suatu masalah, ya. Jadi di sini kita bagaimana mendapatkan sebuah konsep-konsep, ya, dari permasalahan itu, gitu, ya. Jadi dari problemnya yang itu dituangkan ke sistem, ya. Kemudian sistem di sini akan dilihat, ya, jadi ada sistem, kemudian ada perilaku sistem tersebut, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada validasi, ya, dan di sini kita lihat, ya, perilakunya ada variasi sistemnya, ya. Kemudian kita bisa memasukkan model-model, ya, model-model matematik yang ada. Nah, kemudian memvalidasi, kemudian melakukan perubahan, kemudian membuat formulasi model, ya. Bagaimana kita sudah mendapatkan, ya, beberapa tangkapan ini yang kita ambil formulasi, kemudian di sini ada estimasi parameter dan analisis, ya. Ini kita memeriksa kembali, kita mengecek kembali, atau kita meneliti lagi, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, model itu dimulai dengan dugaan tentang suatu fenomena, ya. Selanjutnya mencoba membuat masalah sebaik mungkin sehingga membuat pemahaman jelas mengenai kata-kata dan konsep yang digunakan. Dan Oke. Dan langkah terakhirnya dalam proses pembangunan model adalah pembangunan hasil yang diberikan berdasarkan kerja matematika dan dunia nyata. Langkah ini disebut 3 validasi model untuk menemukan apakah ada kapan ada tahap-tahap sebelumnya, gitu, ya. Oke, itu contoh, ya, bagaimana pembuatan model matematika. Nah, tadi sudah dibahas juga, ya, tadi ada tulisannya, maksudnya tidak ada model atau formula, yaitu adalah variabel adalah besaran yang berubah-ubah dalam domain tertentu atau sering dikatakan sebagai lambang yang mewakili unsur di suatu himpunan dari suatu atribut sistem. Kemudian konstanta adalah besaran yang domainnya hanya satu lambang yang mewakili unsur di suatu himpunan berunsur tunggal. Kemudian parameter adalah atribut unikas dari suatu objek atau populasi yang nilainya konstan. Kemudian dari contoh model atau formula yang tadi ada atribut, ada variabel, ya, kemudian ada parameter. Di sini suatu pasar swalayan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari 3 objek, ya, yaitu ada pelanggan, ada konter keluar, dan barang-barang yang diperjualbelikan.
Nah, variabel adalah bagaimana jumlah pelanggannya itu ya di swalayan tersebut, kemudian jumlah pelanggan yang menunggu di counter ya, kemudian jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Terdapat dua parameter yaitu harga tiap barang dan banyaknya counter ya. Itu contoh model atau formula. Nah, contoh model matematika untuk melihat penerapan beberapa model matematika dalam pemakaiannya, misalnya pada penggunaan di statistik dapat membantu kita dalam penentuan ukuran ya sampel, kemudian penentuan jumlah trial tidak diperlukan, kemudian analisis output hasil simulasi dan memvalidasi output model. Nah, jadi di sini ada beberapa ya contoh-contohnya ya. Saya cuma mengambil ada 3 ya, distribution sampling, interval kepercayaan, dan ukuran sampel ya yang saya ambil. Nah, distribusi sampling untuk menentukan jenis probabilistik yang tepat pada jumlah trial tertentu. Makin besar ukuran sampel, distribusi variasi sampel akan berkurang. Ini menunjukkan bahwa estimasi trial yang besar akan membentuk hasil yang lebih akurat ya. Nah, di sini menggunakan distribusi sampling. Dengan sini interval kepercayaan ya, di mana interval kepercayaan merupakan estimasi nilai yang tercapai akan terjadi. Ya, biasanya 90%, 90% dan 90%. Ya, itu intervalnya ketika itu tinggi ya, sekitar 90 sampai dengan 99% ya, maka kepercayaannya bagus ya. Kita membuat interval kepercayaan. Kemudian ukuran sampel ya, di sini jumlah trial menentukan kualitas hasil. Makin besar jumlah trial makin akurat hasilnya. Misalnya dari hasil simulasi didapat yang deviasi, bikin deviasinya ya. Nah, maka bisa kita ambil ya, mendapatkan dari interval kepercayaan itu ya, trialnya itu ya. Jadi tentu saja dilihat di sini ada rumus-rumus ya yang digunakan, kemudian variabel yang dimasukkan. Nah, kita mendapatkan hasilnya begitu ya. Nah, jadi memang model matematika ini dipergunakan ya untuk bagaimana melihat ya manfaat-manfaat ya. Misalkan tadi ya penjualan gitu ya, kemudian produksi ya, yang tentu saja produktivitasnya meningkat gitu ya. Nah, jadi ada beberapa rumus-rumus yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut ya, seperti komputer ya sebenarnya. Model matematika ini pun digunakan ya ketika misalkan menggunakan DSS. DSS itu apa? Itu Decision Support System ya. Sistem pengambilan keputusan. Nah, sistem pengambilan keputusan itu ada beberapa objek-objeknya ya, objek A, objek B, objek C ya. Nah, mana nih objek di antara A, B, C itu yang menguntungkan gitu ya, yang menguntungkan. Nah, di situ tentu saja ada parameter-parameter yang digunakan, ada komponen yang digunakan. Nah, dari A, B, C itu kemudian digunakan sebuah model matematikanya juga. Nah, maka bisa didapatkan B ini keuntungannya besar, objek B keuntungannya besar. Nah, berarti ambil si B tersebut. Ya, sama ya seperti ini juga model matematika bagaimana ingin membuat ya suatu tujuan ya. Ya, tentu saja tujuannya itu tujuan yang baik ya, ada peningkatan produktivitas gitu ya. Nah, juga bisa digunakan ya beberapa formula-formula ya, rumus-rumus ya, teori-teori ya, yang itu digunakan ya. Dan tentu saja itu ya hampir 99% ya. Jadi meminimalisir bagaimana ketidaktepatan
gitu ya. Jadi 99% tepat gitu ya. Jadi ya bisa saja di di diibaratkan matematika ini ya ini bisa, ini adalah sebuah perkiraan gitu ya, perkiraan. Baik, itu saja. Mohon maaf ya kesalahan kekurangan saya ya di materi ini. Ya, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Pertemuan 12. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.